Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Yang akan saya jelaskan di sini ada 6 poin. Poin pertama, apa itu farmasi? Kedua, sejarah farmasi. Ketiga, pendidikan farmasi. Keempat, obat. Kelima, resep. Dan yang terakhir, bisnis farmasi. Apa itu farmasi? Farmasi itu adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tentang tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Profesi farmasi juga adalah profesi yang berkarya melalui penguasaan seni dan ilmu pembuat obat dari bahan maupun sintetik yang cocok dan nyaman untuk didistribusikan dan digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Menjadi seorang profesi farmasi harus memiliki pengetahuan tentang identifikasi, seleksi, preservasi, kombinasi, aksi farmakologi, analisis, dan standarisasi obat dan bahan obat, serta cara distribusi, penyimpanan, dan penggunaan yang tepat dan aman. Sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Kenapa di sini dikatakan racun atau obat? Karena jika dosis obat tersebut tidak kita gunakan secara tepat, maka akan mengakibatkan kematian. Dan sebaliknya, jika dosis obat tersebut kita gunakan secara tepat, maka obat tersebut dapat menyembuhkan kita dari sakit yang kita derita. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pada masa itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa penyakit, tetapi juga harus mempersiapkan ramuan atau racikan obat, seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat. Maka itu dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara dokter dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Dekret Pusillanimous. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sejarah dari lambang farmasi, yaitu Bowl of Hygieia. Bowl of Hygieia adalah simbol internasional yang paling banyak dikenal oleh profesi apoteker. Bowl of Hygieia berasal dari mitologi Yunani dan secara universal digambarkan sebagai ular yang dibungkus dengan satu atau cara lain di sekitar mangkuk atau gelas. Asklepios adalah dewa pengobatan dan penyembuhan Yunani. Asklepios dibunuh Zeus dari putra Apollo. Zeus membunuh Asklepios karena dia takut jika Asklepios membuat semua pria abadi karena kekuatan penyembuhannya. Jadi Zeus membunuh Asklepios dengan petir. Ada kuil yang dibangun untuk Asklepios dan terdapat ular-ular yang tidak berbahaya yang hidup di kuil tersebut. Orang-orang mendapati ular ini tampak mati dan kaku. Namun saat ular-ular tersebut diganggu, ular-ular tersebut hidup kembali. Sehingga orang-orang di sekitar situ menganggap bahwa ular tersebut dihidupkan kembali oleh kekuatan penyembuhan Asklepios dan menyebabkan ular menjadi simbol penyembuhan. Hygieia adalah putri dari Asklepios dan Dewi Kesehatan. Biasanya digambarkan dengan seekor ular di sekitar lengannya dengan mangkuk di tangannya karena dia sering ke kuil berisi ular-ular. Sejak itulah memisahkan ular dan mangkuk dari Hygieia. Dan ini telah menjadi simbol farmasi yang diakui secara internasional. Jadi, mangkuk atau gelas itu mewakili ramuan obat dan ular mewakili penyembuhan. Ada pula tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya farmasi, yaitu yang pertama Paracelsus pada tahun 1541 sampai 1493 sebelum Masehi. Yang kedua Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi.
Yang ketiga Claudius Galen pada tahun 200 sampai 129 sebelum Masehi. Yang keempat Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Yang kelima Johann Jakob Beper pada tahun 1630 sampai 1695. Poin ketiga pendidikan farmasi. Yang pertama SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan menempuh pendidikan selama 3 tahun. Yang kedua D3 menempuh pendidikan 3 tahun dengan gelar ahli media. Yang ketiga D4 menempuh pendidikan 4 tahun dengan gelar sarjana sains terapan. Yang keempat S1 menempuh pendidikan 4 tahun dengan gelar S1 farmasi. Yang kelima profesi apoteker menempuh pendidikan 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang keenam S2 menempuh pendidikan 2 tahun dengan gelar magister. Yang ketujuh S3 menempuh pendidikan 3 tahun dengan gelar doktor. Poin keempat obat. Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badannya atau rohaniah pada manusia atau hewan. Efektivitas dari obat tergantung pada biosis dan kepekaan organ tubuh setiap orang. Penggolongan obat berdasarkan rute penggunaan obat. Obat bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai jalan. Setiap rute memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Rute yang paling umum adalah rute melalui mulut atau diminum karena sederhana dan mudah dilakukan. Beberapa rute tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, namun diberikan dengan tenaga kesehatan tertentu. Ada beberapa rute yang digunakan, yaitu yang pertama rute oral atau diminum, yang kedua rute sublingual dan rute bukal, yang ketiga rute dubur atau rektal, yang keempat rute okular atau mata, yang kelima rute telinga atau otik, keenam rute nasal, yang ketujuh rute inhalasi, yang kedelapan rute nebulasi, kesembilan rute transdermal, kesepuluh rute kutanea, ke-11 rute injeksi. Selanjutnya ada pula penggolongan obat berdasarkan peredarannya. Yang pertama obat bebas, kedua obat bebas terbatas, ketiga obat keras, keempat narkotika, kelima fitomoka, keenam obat herbal terstandar OHT, ketujuh obat herbal. Poin kelima resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apotek untuk menyiapkan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Pada resep juga terdapat penggolongannya. Penggolongan resep yang dibuat disimpan menurut urutan tanggal dan nomor. Penerimaan pembuatan resep. Resep yang mengandung narkotik harus dipisahkan dari resep lainnya dengan garis merah di bawah nama obatnya. Resep yang telah disimpan melebihi 3 tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang memadai. Pula komponen resep. Komponen resep menurut fungsi bahan obatnya. Resep terbagi atas. Yang pertama, remedium kardinal, bahan atau obat yang berkhasiat utama. Yang kedua, remedium adjuvantia atau adjuvans, bahan atau obat yang menunjang bekerjanya bahan atau obat. Yang ketiga, corrigens, bahan atau obat tambahan guna memperbaiki warna, rasa, dan bau obat utama. Yang keempat, konstituen, yaitu bahan tambahan yang dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk untuk memperbesar volume obat, misalnya laktosa pada serbuk, amulium dan talc pada bedak tabur. Ada pula resep yang lengkap memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama, alamat, dan nomor izin praktik dokter, dokter gigi, atau dokter hewan. Yang kedua, tanggal penulisan resep. Yang ketiga, tanda R garis miring pada bagian kiri setiap penulisan resep. Yang keempat, nama setiap obat dan komposisinya. Yang kelima, aturan pemakaian obat yang tertulis. Keenam, tanda tangan atau parah dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh,
jenis hewan, dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan. Poin yang terakhir yaitu bisnis farmasi. Bisnis farmasi terbagi dua, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian non-pelayanan terbagi lagi menjadi pabrik obat pedagang besar farmasi atau PBF dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bisnis pelayanan kefarmasian terbagi menjadi apotek, apotek rakyat, dan toko obat. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, obat, resep, dan bisnis farmasi. Semoga penjelasan saya ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.